Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Fitria, NIM 19201040002 dari Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya terkait dengan inovasi pendidikan bahasa. Saya mengambil dari sebuah buku bahasa Inggris yang diterjemahkan. Kebetulan saya mendapatkan bab 5, yaitu sebuah inovasi proses keputusan. Jadi proses inovasi keputusan adalah proses di mana seorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya beralih dari pengetahuan awal tentang suatu inovasi ke pembentukan suatu sikap terhadap inovasi, ke suatu keputusan untuk mengadopsi atau menolak, hingga implementasi ide baru dan untuk konfirmasi keputusan ini. Dapat dikatakan bahwa sebuah inovasi proses keputusan merupakan proses mental di mana seseorang atau lembaga melewati dari pengetahuan awal tentang suatu inovasi sampai membentuk sebuah sikap terhadap inovasi tersebut. Jadi dapat dikatakan inovasi suatu proses keputusan itu adalah prosesnya. Kemudian proses inovasi keputusan itu yang pertama, pengetahuan individu atau unit pembuat keputusan lainnya terpapar pada keberadaan inovasi dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana fungsinya. Kemudian yang kedua, persuasi individu atau unit pembuat keputusan lainnya membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi. Yang ketiga yaitu keputusan individu atau unit pembuat keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Yang keempat, implementasi individu atau unit pengambilan keputusan lainnya menggunakan inovasi. Yang kelima, konfirmasi individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan untuk keputusan inovasi yang telah dibuat. Tetapi ia dapat membalikan keputusan ini jika terpapar dengan pesan yang bertentangan dengan inovasi. Selanjutnya ada penemuan ulang. Penemuan ulang itu adalah sejauh mana inovasi diubah atau dimodifikasi oleh pengguna dalam proses adopsi dan implementasinya. Nah, penemuan ulang ini terjadi pada tahap implementasi untuk inovasi tertentu dan untuk pengguna tertentu. Kemudian ada penghentian. Di sini maksudnya penghentian dari keputusan ini. Jadi penghentian itu adalah keputusan untuk menolak suatu inovasi setelah sebelumnya mengadopsinya. Jadi penghentian ini sebelumnya inovasi ini sudah diadopsi, kemudian dilakukan penghentian karena berbagai alasan. Selanjutnya saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menerima pesan dari sumber ke penerima. Kemudian jenis pengetahuan tentang inovasi. Nah, proses pengambilan keputusan inovasi adalah kegiatan pencarian informasi dan pemrosesan informasi di mana individu termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang kelebihan dan kekurangan inovasi. Nah, kemudian penemuan kembali. Sampai baru-baru ini diasumsikan bahwa adopsi suatu inovasi berarti penyalinan atau peniruan yang tepat tentang bagaimana inovasi telah digunakan sebelumnya. Dalam lingkungan yang berbeda, terkadang adopsi suatu inovasi memang mewakili perilaku identik. Selanjutnya adalah mengetahui investasi ulang. Baru-baru ini banyak penemuan ulang terjadi untuk inovasi tertentu
menunjukkan bahwa penelitian difusi sebelumnya dengan mengukur adopsi sebagai niat untuk mengadopsi mungkin telah keliru dengan mengukur inovasi yang sebenarnya tidak terjadi dalam beberapa kasus, atau setidaknya itu tidak terjadi dengan cara yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana reinventasi banyak terjadi? Yang pertama, karena penggunaan pendekatan penelitian proses daripada pendekatan penelitian variasi. Dan yang kedua, untuk fokus mereka pada tahap implementasi dalam proses keputusan inovasi untuk staf yang berbeda. Nah, reinventasi ini bukan selalu buruk. Nah, kenapa? Karena reinvestasi ini baik atau buruk itu tergantung pada sudut pandang seseorang. Di sini mengapa reinvestasi terjadi? Ada 6 alasannya. Yang pertama itu inovasi yang relatif lebih kompleks dan sulit dipahami lebih mungkin untuk diciptakan kembali. Kemudian yang kedua, penemuan ulang dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan rinci adaptor tentang inovasi. Seperti ketika ada relatif sedikit kontak langsung antara adaptor dengan agen perubahan atau pengadopsi sebelumnya. Yang ketiga, suatu inovasi yang merupakan konsep umum atau itu adalah alat, misalkan seperti komputer dengan banyak aplikasi yang mungkin lebih mungkin untuk diciptakan kembali. Yang keempat adalah ketika suatu inovasi diimplementasikan untuk menyelesaikan berbagai masalah pengguna, penemuan ulang mungkin terjadi. Kemudian yang kelima adalah kebanggaan lokal atas kepemilikan terhadap suatu inovasi juga dapat menjadi penyebab penemuan kembali. Nah, yang keenam, yang terakhir, akhirnya penemuan ulang dapat terjadi karena agen perubahan memengaruhi kliennya untuk memodifikasi atau menyesuaikan suatu inovasi. Nah, yang pertama ini ada model proses inovasi keputusan. Jadi, sarjana difusi telah lama mengakui bahwa keputusan individu suatu inovasi bukanlah tindakan instan. Sebaliknya, itu adalah suatu proses yang terjadi dari waktu ke waktu dan terdiri dari serangkaian tindakan. Nah, konseptualisasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengetahuan terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya terpapar dengan keberadaan inovasi dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana fungsinya. Yang kedua, persuasi terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi. Nah, yang ketiga, keputusan terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Kemudian yang keempat, implementasi terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya menggunakan inovasi. Yang kelima, konfirmasi terjadi ketika seseorang mencari penguatan dari keputusan inovasi yang telah dibuat. Tetapi, ia dapat membalikan keputusan sebelumnya jika terpapar dengan pesan yang bertentangan dengan inovasi. Kemudian yang kedua ada tahap-tahap sebuah inovasi proses keputusan. Jadi tahap yang pertama ada tahap pengetahuan. Jadi proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan yang dimulai ketika individu atau unit pengambil keputusan lainnya dihadapkan pada keberadaan inovasi dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang bagaimana fungsinya. Nah, beberapa pengamat mengklaim bahwa seseorang memainkan peran pasif dalam terkena kesadaran pengetahuan tentang suatu inovasi. Dikatakan bahwa seseorang menjadi sadar akan suatu inovasi secara tidak sengaja, karena seseorang tidak dapat secara aktif mencari suatu inovasi sampai seseorang mengetahui bahwa itu
benar-benar ada. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap persuasi ini, dalam proses pengambilan keputusan inovasi, individu membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi. Nah, arti untuk persuasi setara dengan pembentukan sikap dan perubahan pada bagian individu, tetapi tidak harus dalam arah yang dimaksudkan oleh beberapa sumber tertentu, seperti agen perubahan. Nah, makna persuasi ini lebih berorientasi pada penerima daripada sumbernya. Yang ketiga ada tahap keputusan. Tahap keputusan dalam proses keputusan inovasi terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Nah, di sini sendiri adopsi adalah keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya inovasi sebagai tindakan terbaik yang tersedia. Penolakan keputusan untuk tidak penolakan itu adalah keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi. Selanjutnya ada tahap implementasi. Implementasi terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menggunakan inovasi. Sampai tahap implementasi, proses inovasi keputusan telah menjadi latihan mental yang ketat. Tetapi, implementasi melibatkan perubahan perilaku yang terang-terangan, karena ide baru sebenarnya dipraktikkan konseptualisasi masa lalu dari proses keputusan inovasi secara umum tidak sepenuhnya menyadari pentingnya, atau bahkan keberadaan dari tahap implementasi itu sendiri. Kemudian akhir implementasi. Nah, kapan tahap implementasi berakhir? Ini dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lama, tergantung pada sifat inovasi. Tetapi akhirnya tercapai suatu titik di mana ide baru menjadi bagian yang dilembagakan dan diatur dari operasi yang sedang berlangsung pengadopsi. Nah, inovasi akhirnya kehilangan kualitasnya, kualitas yang khas, ketika identitas terpisah dari ide baru menghilang. Poin ini biasanya dianggap sebagai akhir dari tahap implementasi dan sering disebut sebagai rutinitas atau pelembagaan. Kemudian ada tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi, individu atau unit pembuat keputusan lainnya mencari penguatan untuk keputusan inovasi yang telah dibuat. Tetapi, ia dapat membalikan keputusan ini jika terpapar dengan pesan yang saling bertentangan tentang inovasi tersebut. Tahap konfirmasi berlanjut setelah keputusan untuk mengadopsi atau menolak untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, sepanjang tahap konfirmasi, individu berusaha menghindari keadaan disonansi atau menguranginya jika terjadi. Nah, di sini akan membahas disonansi sendiri. Di disonansi itu perubahan perilaku manusia sebagian dimotivasi oleh keadaan internal atau disonansi sendiri, keadaan pikiran yang tidak nyaman yang ingin dikurangi atau dihilangkan oleh individu. Nah, ketika seorang individu merasa disonan, ia biasanya akan termotivasi untuk mengurangi kondisi ini dengan mengubah pengetahuan, sikap, atau tindakannya. Dalam kasus perilaku inovatif, pengurangan disonansi ini dapat terjadi jika, yang pertama, ketika individu menjadi sadar akan kebutuhan atau masalah yang dirasakan dan mencari informasi tentang beberapa cara seperti inovasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Oleh karena itu, pengetahuan penerima tentang kebutuhan atau inovasi dapat memotivasi kegiatan pencarian informasi tentang inovasi. Ini terjadi terutama pada tahap pengetahuan dan tahap keputusan inovasi. Kemudian yang kedua, pengurangan disonansi ini dapat terjadi ketika individu tahu tentang ide baru dan memiliki sikap yang mendukungnya, tetapi belum mengadopsi.
Kemudian individu termotivasi untuk mengadopsi inovasi dengan disonansi antara apa yang dia yakini dan apa yang dia lakukan. Perilaku ini terjadi pada tahap keputusan dan implementasi dalam proses inovasi keputusan. Nah, yang ketiga, pengurangan disonansi ini dapat terjadi setelah inovasi keputusan untuk mengadopsi dan implementasi dari inovasi ketika individu mendapatkan informasi lebih lanjut yang meyakinkan dia bahwa dia seharusnya tidak mengadopsi. Disonansi ini dapat dikurangi dengan menghentikan inovasi, atau jika ia pada awalnya memutuskan untuk menolak inovasi, individu dapat menjadi terpapar dengan pesan-pesan pro-inovasi, menyebabkan keadaan disonansi yang dapat dikurangi dengan adopsi. Nah, jenis perilaku ini terjadi selama fungsi konfirmasi dalam proses keputusan inovasi. Nah, kemudian penghentian. Penghentian adalah keputusan untuk menolak suatu inovasi setelah sebelumnya mengadopsinya. Tingkat penghentian yang agak mengejutkan ditemukan untuk beberapa inovasi. Penghentian sendiri adalah keputusan untuk menolak ide untuk mengadopsi ide yang lebih baik untuk menggantikannya. Nah, ini ada pengenalan awal versus pengenalan terlambat. Jadi generalisasi berikut meringkas hasil temuan mengenai pengetahuan awal tentang suatu inovasi. Yang pertama, orang yang lebih dulu tahu tentang suatu inovasi memiliki lebih banyak pendidikan daripada orang yang tahu kemudian. Kemudian generalisasi 5.2, orang tahu tentang inovasi memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada orang yang tahu. Kemudian yang ketiga, pengenal awal suatu inovasi memiliki lebih banyak eksposur ke saluran komunikasi media massa daripada pengenal di kemudian hari. Kemudian yang keempat, pengenal awal dari suatu inovasi memiliki lebih banyak pemaparan ke saluran komunikasi antar pribadi daripada pengenalan yang lebih baru. Yang kelima, pengenalan awal suatu inovasi memiliki lebih banyak kontak agen perubahan daripada pengenal lebih lanjut. Kemudian yang keenam, orang yang mengetahui inovasi sebelumnya memiliki lebih banyak partisipasi sosial daripada orang yang tahu kemudian. Yang ketujuh, pengenal sebelumnya tentang suatu inovasi lebih kosmopolit daripada pengenal lebih lanjut. Nah, ini yang ketiga, ada bukti tahap-tahap sebuah inovasi proses keputusan. Yang pertama, bukti tahapannya. Nah, ada bukti empiris tentang validitas tahapan dari proses keputusan inovasi berasal dari sebuah penelitian di Iowa yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani atau responden mengakui bahwa mereka melalui serangkaian tahapan ketika mereka berpindah dari kesadaran pengetahuan ke keputusan untuk mengadopsi. Kemudian bukti paling jelas untuk tahap pengetahuan dan keputusan dan agak kurang untuk tahap persuasi, ada data yang agak buruk tentang kekhasan tahap implementasi dan konfirmasi. Mengingat pentingnya konsep tahapan dalam penelitian difusi, agak membingungkan bahwa lebih banyak penelitian belum diarahkan untuk memahami proses keputusan inovasi. Kemudian ada jenis dan proses penelitian. Jadi proses penelitian itu didefinisikan sebagai jenis pengumpulan dan analisis data yang berupaya menentukan urutan-urutan waktu dari serangkaian peristiwa. Nah, sebaliknya, penelitian variasi adalah jenis pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari menentukan variasi di antara satu set variabel tetapi bukan urutan waktu mereka. Yang ketiga ada saluran komunikasi dan proses keputusan inovasi untuk Gamanim. Nah, informasi yang menciptakan kesadaran pengetahuan tentang suatu inovasi jarang datang kepada individu dari sumber atau saluran komunikasi yang harus
Mereka cari secara aktif informasi tentang ide baru, hanya dapat secara aktif dicari oleh individu. Yang pertama, setelah mereka menyadari bahwa ide baru itu ada. Kemudian yang kedua, ketika mereka tahu sumber atau saluran mana yang dapat memberikan informasi tentang inovasi. Ada kategorisasi saluran komunikasi. Jadi dikategorikan, saluran komunikasi itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, sifatnya interpersonal atau media massa. Atau yang kedua, yang berasal dari sumber lokal atau kosmopolit. Jadi studi penelitian masa lalu menunjukkan bahwa saluran ini memainkan peran yang berbeda dalam menciptakan pengetahuan atau dalam membujuk individu untuk mengubah sikap mereka terhadap inovasi. Kemudian saluran media massa adalah semua sarana transmisi pesan yang melibatkan media massa seperti radio, kemudian televisi, surat kabar, dan sebagainya, yang memungkinkan suatu sumber satu atau beberapa individu untuk menjangkau banyak orang. Jadi media massa itu ada fungsinya. Nah, di sini ada 3 fungsi dari media massa. Jadi media massa itu dapat yang pertama menjangkau audiens yang besar dengan cepat. Mengapa? Karena media massa itu tersebar di mana-mana, sehingga banyak audiens yang mengetahui dan menyebabkan media massa itu bisa menjangkau audiens yang sangat besar atau luas dengan cepat, dengan waktu yang singkat. Yang kedua, itu media massa dapat membuat pengetahuan dan menyebarkan informasi. Kemudian yang ketiga, media massa dapat mengarah pada perubahan sikap yang dimiliki cukup lemah. Jadi misalkan ketika suatu individu atau lembaga tidak di tahap keputusan cukup bingung untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu inovasi, maka media massa di sini menjadi penyebar informasi untuk meyakinkan agar individu atau lembaga tersebut mengubah sikapnya untuk mengadopsi suatu inovasi tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada pembentukan dan perubahan sikap yang dipegang teguh. Paling baik dilakukan oleh saluran interpersonal. Saluran interpersonal melibatkan pertukaran tatap muka atau dua atau lebih individu. Saluran ini memiliki keefektifan yang lebih besar dalam menghadapi penolakan atau sikap apatis dari pihak yang berkomunikasi. Apa yang bisa dilakukan saluran antar pribadi terbaik? Yang pertama, memberikan informasi dua arah. Satu individu dapat mengamankan klarifikasi atau informasi tambahan tentang inovasi dari individu lain. Karakteristik jaringan interpersonal ini kadang-kadang memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan sosial psikolinguistik dari paparan selektif, persepsi, dan retensi. Kemudian yang kedua, saluran antar pribadi ini dapat membujuk seseorang untuk membentuk atau mengubah sikap yang dipegang teguh. Peran saluran interpersonal ini sangat penting dalam membujuk seseorang untuk mengadopsi suatu inovasi. Kemudian ada media massa versus saluran interpersonal. Saluran media massa relatif lebih penting pada tahap pengetahuan dan saluran interpersonal secara relatif lebih penting pada tahap persuasi dalam proses keputusan inovasi. Pentingnya saluran interpersonal dan media massa dalam proses keputusan inovasi pertama kali diselidiki dalam serangkaian penelitian dengan petani dan kemudian sebagian besar dikonfirmasi dalam suatu jenis responden lainnya. Kemudian ada saluran kosmopolit versus lokal. Jadi saluran komunikasi kosmopolit adalah saluran dari luar sistem sosial yang sedang diselidiki saluran lain tentang ide-ide baru
menjangkau individu dari sumber di dalam sistem sosial mereka. Saluran interpersonal dapat berupa lokal atau kosmopolit, sedangkan saluran media massa hampir seluruhnya kosmopolit. Kemudian saluran komunikasi berdasarkan kategori adopter. Saluran media massa relatif lebih penting daripada saluran antar pribadi untuk pengadopsi sebelumnya daripada pengadopsi selanjutnya. Jadi generalisasi ini tampaknya logis karena pada saat inovator mengadopsi ide baru, hampir tidak ada orang lain dalam sistem yang memiliki pengalaman dengan inovasi. Kemudian, periode inovasi keputusan. Periode inovasi keputusan adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melewati proses keputusan inovasi. Nah, waktu yang berlalu dari kesadaran pengetahuan tentang inovasi hingga keputusan bagi seseorang individu diukur dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. Nah, periode demikian merupakan periode kehamilan di mana ide baru bergejolak dalam pikiran individu. Kemudian tingkat pengetahuan dan tingkat adopsi. Jadi, memperpendek periode keputusan inovasi adalah salah satu metode utama untuk mempercepat difusi suatu inovasi yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat kesadaran pengetahuan, tingkat adopsi, dan periode keputusan inovasi. Nah, panjang periode menurut kategori adopter. Lamanya periode keputusan ini karena yang pertama, mereka menggunakan sumber dan saluran yang lebih akurat secara teknis tentang inovasi seperti kontak langsung dengan para ilmuwan, dan yang kedua, mereka menempatkan kredibilitas yang tinggi dalam sumber-sumber ini daripada individu rata-rata. Inovator juga dapat memiliki jenis kemampuan mental yang lebih baik, kemudian memungkinkan mereka untuk mengatasi ketidakpastian dan untuk menghadapi abstraksi. Jadi, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.